Orang yang takut mati itu sudah mati sebelum mati. Makanya jangan pernah takut mati. Kematian itu bukan urusan kita. Kita tidak dilibatkan oleh Tuhan untuk menentukan cara mati kita. Dan kita tidak akan dikasih tahu oleh Tuhan di negeri mana kita akan mati. Wahai kekasih, sampaikan suara ini. Tangis rindu ingin seperti dirimu. Nah, kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak kepengen nggak begitu mati langsung surga? Saya punya ilmu. Yuk kita jajal dulu, coba kira-kira bisa nggak ya? Jadi orang yang mati langsung masuk surga itu di samping persoalan tidak membawa dosa, karena kondisi kejiwaan mereka sudah dalam keadaan damai. Namanya nafsul mutmainnah. Makanya orang yang meninggal ketika sudah damai, sudah tidak ada keluh kesah, tidak ada kekecewaan, tidak ada rasa benci, tidak ada kemarahan, tidak ada hasud, tidak ada. Yang ada hanya bahagia, damai, tenang, tentram, tumaknina. Nah, itulah makanya nafsul mutmainnah ini adalah sebagai persyaratan tiket untuk langsung masuk surga, yaitu bagaimana caranya supaya jiwa kita ini selama hidup selalu dalam keadaan damai. Dengarkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai. Irji'i ila rabbiki, pulanglah, yuk kita pulang kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, kamunya suka, Allah juga suka. Sirane seneng, Gusti Allah seneng. Wadkhuli fi ibadi, ayo naik kendaraan bareng-bareng bergabung dengan hamba-hambaku. Wadkhuli fi ibadi, begitu sudah masuk kendaraan bersama-sama hamba Allah, lalu kereta itu berangkat, krieng berangkat, begitu grog sampai blak dibuka, fadkhuli jannati, silakan masuk ke dalam sorgaku. Enak nggak Pak? Datangnya dijemput, ya kan, bergabung dengan sahabat-sahabat kekasih-kasih Allah. Begitu sampai tujuan, blak dibuka pintunya, monggo silahkan, diaturi melebet, mangga fadkhuli jannati. Nah, jadi nafsul mutmainnah ini satu radiyatan mardiyah. Allahnya senang, kitanya senang. Jadi orang yang jiwanya tenang itu orang yang jiwanya selalu senang. Apapun yang diberi Allah selalu senang. Saya mau nanya, bisa enggak, sulit atau mudah, gampang atau angel membangun jiwa kita supaya selalu senang apa saja pemberian Allah itu? Bisa nggak kira-kira? Oke. Dikasih uang banyak seneng nggak? Alhamdulillah. Dikasih uang sedikit seneng nggak? Alhamdulillah. Tidak dikasih uang seneng nggak? Nggak lulus tuh. Tidak dikasih uang pun selalu senang, alhamdulillah. Sampai duitnya hilang juga alhamdulillah. Kalau bisa begitu, percayalah, nanti matinya dijemput, langsung diantarkan, langsung masuk ke dalam surga. Radiyatan mardiyah, kamunya senang, Allahnya senang, sama-sama senang. Begini, kalau engkau selalu senang apapun yang kuberikan kepadamu,
maka aku pun selalu senang apapun yang engkau lakukan. Sampeyan sing rewel bae cangkeme apa beka orang seneng Gusti Allah kenke. Tapi kalau kamunya selalu senang, tidur pun Allah senang, gak ada urusan. Karena saling mencintai. Orang itu kalau sudah cinta, yang jelek kelihatan bagus, percaya enggak? Tapi kalau orang itu benci, yang bagus semuanya kelihatan. Itulah, maka yang perlu dibangun adalah cinta kita kepada Allah melalui ridha kita kepada segala keputusan Allah. Makanya ibtigha mardatillah itu menjadi acuan kita bersama. Apapun yang kita lakukan ibtigha mardatillah dalam rangka nyeneng-nyeneng Gusti Allah. Nah, selama ini apa yang kita lakukan tidak pernah untuk nyeneng-nyeneng Gusti Allah, tapi nyeneng-nyeneng diri kita sendiri. Wis konon bae. Ya cek badogen dewek mana. Allah akan senang kalau kitanya menyenangkan Allah. Kalau kita menyenangkan diri sendiri, ternyata kita selama ini yang kita lakukan adalah untuk menyenangkan diri kita sendiri. Kapan kita berbuat sesuatu supaya Allah senang? Ibu-ibu sekalian, punya suami berbeda-beda. Ada suami yang cerdas. Seorang istri merasa bahagia sekali karena semua yang suami lakukan selalu ingin menyenangkan hati istrinya. Berbahagialah engkau wahai perempuan kalau punya suami yang selalu menyenangkan hatimu. Paham bikin ke? Paham bikin ke? Iya, atensinya begitu besar. Iya. Bepergian pulang ya bawa sate kayak dengan isira no kita nya oleh sate terung tusuk sate. Iya, tapi sekalipun hanya 3 tusuk juga ya alhamdulillah suami kita punya atensi. Jadi artinya bahwa seorang suami yang selalu menyenangkan istrinya. Ya Allah Bu, ketika mati nangisnya 3 bulan gak mandek-mandek tuh. Tapi kalau suami yang tidak pernah menyenangkan istrinya, selalu menjengkelkan, begitu mati, alhamdulillah aku bebas. Beli simpengen modal 3 koyak. Nah itu kan terjadi sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semua di antara kita, kalau kita hidup kita di dunia saja selalu ingin membahagiakan orang lain, ingin menyenangkan orang lain, percayalah itulah kepribadian yang disenangi semua orang, dan orang itu pasti akan dirindukan oleh siapapun. Paham bikin ke? Nggak ketemu tuh, ya Allah gimana kabarnya, sehat tak? Selalu kita menanya gimana kabarnya, kok pengen ketemu aja. Iya, karena kita merasakan orang itu memperhatikan hidup kita, menolong kita, membantu kita, membagi kita, maka pasti kita merindukan. Tapi kalau orang itu jahat, nggak peduli, nggak pernah orang lain, siapa yang mengingat kamu? Iya. Nanti aja perhatikan orang yang baik itu seperti apa. Ketika meninggal sedesa banyak yang nangis, percaya nggak? Tapi kalau kita jahat, begitu mati, kasih nyaur kaul gitu. Pada nadar, ada yang bikin bubur merah bubur putih di lapangan, anak sing ngadrep ning kalian, alhamdulillah semua. Iya, urus-urus sih, iya, bikin rusak saja semuanya itu. Nah maka percayalah, saya yakin bahwa orang yang hatinya baik, yang ridho kepada Allah, saya kira waktu mati juga nggak mungkin akan disiksa kok, langsung masuk surga. Jiwa yang tenang. Yo sekarang ibu-ibu beli payu-payu laki, alhamdulillah beli. Alhamdulillah. Ketemu sama pacar seneng nggak? Alhamdulillah. Ngajak kawin seneng nggak? Punya suami alhamdulillah. Suaminya pacaran lagi? Wah masih durung lulus.
Kira-kira selalu alhamdulillah. Nah, begini, ketika mulut kita selalu memuji Allah, ya kan? Selalu memuji Allah. Maka kata Allah, siapapun yang mulutnya selalu memujiku, percayalah apapun yang keluar dari mulutnya pasti aku dengarkan. Maka sampeyan ning Gusti Allah ngalem-ngalem bae, sak metune dirongokenan ning Gusti Allah. Itu. Tetapi ketika kita mulut kita ngomel saja, mencaci maki Allah, selalu komplain, selalu berkeluh kesah, maka yang keluar dari mulut kita berbau bacin semuanya itu. Ya, tutup hidung semuanya. Oke, sekarang nanya, mulut kita ini selalu berkeluh kesah atau selalu memuji Allah? Ketika hujan saja, kecerak beli. Masya Allah, kiamat cakin ke, iya, gaba cukul maning, aduh, popok beli garing, dodok angel, tidak berhenti hujan pagi, sore, siang, malam, kita berkeluh kesah, kecerek bareng. Oke, kata Allah, malaikat itu orang gintung pada kecerek kabeh. Jadi gimana ya Allah, udah tutup langitnya, nggak usah dikasih hujan lagi dah, tutup kerap, nggak hujan-hujan, sawah meretak kabeh, sumur pada garing kabeh, kecerek dulu. Panas udara ngar-ngaran ya Allah, neraka takin kecerek mana ya Allah. Begitu dilihat masih kecerek juga, malaikat coba alternatif ketiga, sekarang kasih hujan pagi, sorenya stop, siang hujan, malam tidak, pagi hujan, sore tidak, entar hujan, entar tidak, kecerek mana yang boleh? Iki jagat leglok tem. Jadi itulah satu gambaran bahwa sehari-hari kita ini selalu mempersalahkan Allah, selalu berkeluh kesah, untung ditempong sih lagi. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan, setiap hari cerak ditempong aja dengan tuh. Rabin ya, aduh ya sirari yang ditempong nang Rabin ya. Malaikat ika darkum bocah gintung, ya nyewot tibain kita ke priben tempong cangkem, siap Gusti, pakai tangan kanan apa tangan kiri, kata malaikatnya, terserah kamulah. Kalau pakai tangan kanan menyonya ke kanan, kalau pakai tangan kiri menyonya ke kiri. Pak, lapor, sudah saya tempong ya Tuhanku. Pakai tangan apa? Tangan kanan. Ya udah betul, menyon kanan, menyon kan sama, menyon kan. Apalagi ya Tuhan, itu kakinya yang tukang nendangin pintu tuh, gejogen sisan. Siap Gusti, truk gejog, melakunya diseret dulu. Itu tangannya suka namparin istri itu, kurang ajar banget tuh, pelintir tangannya tuh. Siap Gusti, kerkek. Akhirnya Pak, melakunya diseret, tangannya nyerkingkol, cangkemnya ECC. Itu hukuman untuk orang yang selalu marah-marah kepada Allah. Udah paham? Nah makanya ini orang di dunia udah menyon-menyon, bagaimana bisa masuk surga langsung? Ngaco kamu. Itulah persoalannya. Jadi kalau kita selalu berkeluh kesah, selalu melihat sawah kena kelowor,
gagal panen, klenger ning galong, balik nedang lawang, nyewat ning sapa. Paku. Itu sama dengan protes, ya Allah kenapa kau gagalkan padiku ini? Seharusnya jadi. Bayangkan tiap hari seperti itu. Jadi kekecewaan itu adalah berawal dari karena yang diharapkan tidak terjadi. Yang disalahkan siapa? Allah juga. Makanya orang marah itu berarti marah kepada Allah. Dalam bahasa agamanya begitu. Tapi kalau ibu-ibu nanya sama dokter, kenapa orang yang marah-marah kena stroke? Orang marah kena stroke itu karena hormon adrenalin itu meningkat ketika orang sedang emosi. Kalau hormon adrenalinnya meningkat, maka tensi darah menjadi meningkat. Kalau tensi darah meningkat, maka menjadi stroke. Kalau stroke mulutnya, ecesnya, tangannya, kakinya pada beli kunungku. Pada iya. Terus bakal beli ngaji terus akan nyawat ya. Menyon. Iya. Nah itulah makanya sekali lagi kalau kita ingin damai hidup ini, cobalah pertama-tama kita kendalikan emosi kita. Wahai kekasih